Habis ini saya akan jelaskan contoh-contoh praktek nyata tentang bagaimana mengekspresikan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah setelah ini. Taib di antara bentuk-bentuk ittiba ya. Apa? Praktek nyata ittiba. Ittiba. Ya. Di antaranya itu berusaha mengamalkan sunnah-sunnahnya. Ini jelas ya. Ya. Semakin banyak sunnah diamalkan, kaidah semakin banyak sunnah diamalkan, semakin bukti cinta kepada Nabi. Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, kata Sufyan Ats-Tsauri berkata, rahimahullah berkata, "Law istata'ta alla tahukka ra'saka illa bil athar faf'al." Ya, faf'al. Apa artinya? Kalau kau mampu tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan dalil, maka lakukanlah. Maksudnya apa? Ini seorang berusaha menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Berusaha apapun, apa yang dilakukan, dia keluar rumah ada dalilnya enggak, keluar rumah harus begini, apa bacaannya, kaki apa lebih dahulu, masuk masjid demikian, kalau masuk rumah apa yang dia baca, kalau mau tidur apa yang dia lakukan, masuk masjid apa yang dia lakukan ya. Ketemu orang tua apa yang dilakukan, terus sunnah terhadap tetangga bagaimana, sunnah terhadap istri, terhadap anak-anak. Dia berusaha kenali sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dikerjakan oleh para ulama, di antaranya Imam Ahmad. Imam Ahmad mendapat suatu hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dihijamah, kemudian dia memberikan kepada Fa'atul Hajjam yang tukang hijamah dikasih 1 dinar atau 1 dirham, maka Imam Ahmad mempraktekkan. Dia berusaha mempraktekkan, dapat hadis bisa dipraktekkan, dia praktekkan. Dapat hadis bisa dia praktekkan ya. Kita berusaha. Bahkan kata Sufyan, kalau kau mampu tidak menggaruk kepalamu kecuali dalilnya, cari dalilnya. Ini bukan berarti dalil harus ada, menggaruk kepala harus ada dalil, tidak, tapi ini motivasi kepada kita untuk berusaha tidak melakukan apapun kecuali dengan sunnah. Menunjukkan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita, contoh sederhana, saya bilang sederhana, seperti melepas sendal. Kalau pakai sendal, semua orang tahu kaki kanan lebih dahulu, ya, kaki kanan lebih dahulu. Tetapi ketika melepas sendal, banyak orang kaki kanan juga lebih dahulu. Harusnya kaki kiri dulu, baru kaki kanan. Sehingga kaki kanan adalah kaki yang pertama dipakaikan ke sendal dan kaki yang paling terakhir dilepas dari sendal. Ini banyak orang pakai pertama kaki kanan, tapi kalau lepas juga kaki kanan dulu. Padahal sunnahnya tidak demikian. Sunnahnya pakai sendal kaki kanan terlebih dahulu, melepas sendal kiri dulu, kanan yang terakhir. Ini sederhana, tapi kalau orang melakukannya, dia ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berusaha menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dalam hal apapun berusaha, dalam ibadah berusaha semaksimal mungkin ya. Maka semakin seorang mengamalkan sunnah-sunnahnya, maka dia akan semakin bukti dia cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Percuma seorang ngomong saya cinta pada Nabi, tapi ternyata dia tidak melaksanakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian di antara berusaha banyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama hari Jumat ya. Kita sering ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi. Nah, kita tadi dalam pengajian kita sudah sering kita bilang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu menunjukkan kita banyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Allah mengatakan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Allah, Tuhan pencipta alam semesta ini bersolawat kepada Nabi. Bukan cuma Allah, malaikat juga bersolawat kepada Nabi, ya. Kita ikut. Ya ayyuhalladzina shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, salawat dan bersalamlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai sikap kita mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki jasa yang sangat besar kepada kita, sering bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antaranya ya meninggalkan seluruh larangannya. Nabi kalau larang tinggalkan, ya. Meskipun melawan hawa nafsu kita, ya. Banyak hal yang hawa nafsu kita ingin melakukannya ternyata dalam syariat dilarang. Nabi yang larang, sudah tinggalkan. Tinggalkan. Misalnya seorang wanita ingin berias di hadapan banyak orang supaya orang-orang memuji kecantikannya, dia pamer kecantikannya misalnya di depan banyak orang, menampilkan sebagian auratnya, semua orang tertarik. Jangan, Nabi larang. Sabar, Nabi larang. Allah mengatakan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatul ula. Jangan bertabarruj. Jangan menampilkan keindahan di hadapan orang-orang. Di hadapan suami aja, sama orang lain enggak boleh, ya. Hawa nafsu kita ingin dilihat orang, ingin disanjung oleh orang, lawan. Banyak hal, ya. Kita ingin bersenang-senang, ingin joget-joget, ingin dengar musik-musik. Siapa yang tidak suka musik? Kita semua suka musik. Saya pun suka musik, ya. Saya dulu pemain musik, tapi Rasulullah haramkan, mau diapain? Ada gantinya dengan Al-Quran. Ada kebahagiaan yang kita dapatkan. Rasulullah berikan petunjuk yang lebih baik. Kamu ingin bahagia bukan dengar musik-musik. Ingin bahagia, dengar musik ada kelezatan. Minum khamar ada kelezatan, tapi itu bukan kebahagiaan. Kebahagiaan dengan baca Al-Quran, bertilawah, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ada kebahagiaan yang tidak didapati oleh mereka yang suka bermusik-musik. Kalau musik itu memberikan kebahagiaan, pasti orang pemusik yang paling bahagia. Namun di antara mereka banyak yang stres, banyak yang minum khamar, banyak yang terkena dalam obat-obat terlarang, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang bunuh diri. Kenapa? Karena membuat kesengsaraan dalam hati mereka. Ya, Rasulullah hawa nafsu ingin seperti itu, tapi sudah. Rasul larang, maka kita tinggalkan. Ya. Siapa yang tidak ingin melihat wanita cantik? Pandangan mata ingin melihat. Tapi Allah melalui lisan Rasulullah dalam Al-Quran, qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang laki-laki mukmin, tundukkan pandangan. Siapa yang tidak ingin melihat perempuan cantik? Bohong kalau laki-laki tidak ingin melihat perempuan cantik. Oh, Masya Allah cantik. Tapi kalau kita lihat segera kita palingkan. Hawa nafsu kita lawan. Ya. Meskipun kita ingin, ya. Tapi Rasulullah larang, maka tinggalkan. Karena yakinlah di balik meninggalkan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah larang kita tinggalkan, maka di balik itu pasti ada kebahagiaan. Kemudian di antara bukti ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenarkan seluruh perkataannya. Ya, kata Allah, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Muhammad tidak berkata dengan hawa nafsunya, tapi itu dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Nabi bicarakan kalau hadisnya sahih, kita benarkan. Jangan kita tolak, jangan kita bantah, subhanallah. Sebagian orang, Nabi ngomong gitu enggak dipakai. Pokoknya kiai bilang begini, pokoknya orang bilang begini, pokoknya dokter bilang begini, pokoknya Nabi ngomong enggak dipakai. Ya, akhi, ente cinta kepada Nabi atau tidak? Wa ma yantiqu 'anil hawa, Nabi tidak berucap dari hawa nafsunya. Kalau hadisnya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, benarkan. Ya, benarkan. Semua perkataan buang di hadapan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, kalau kan dia dapati perkataanku bertentangan perkataan Nabi, maka buanglah perkataanku, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Apa kata Imam Malik? Kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad ila sahib hadzal qabr. Seluruh perkataan orang, semua orang perkataannya bisa diambil, bisa dibuang, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka harus diterima, ya. Maka itu bukti Anda cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendahulukan perkataan Nabi daripada perkataan seluruh manusia, ya. Kemudian di antaranya, ya, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Nabi. Ini banyak, ya. Di antaranya cinta kepada para sahabat. Di antaranya para sahabat. Nabi cinta kepada para sahabat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Hubbul Ansar minal iman. Cinta kepada kaum Ansar termasuk dari keimanan. Kita kenali sahabat-sahabat Nabi. Kenapa? Ini orang-orang pernah dicintai oleh Nabi. Ini orang-orang disayang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya apa? Demikian juga Ahlul Bait. Ahlul Bait ya. Berupa istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cucu-cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mereka di atas petunjuk, di atas sunnah, maka kita mencintai mereka lebih daripada yang lainnya. Lebih kalau kita ini keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka orang yang mustaqim, orang yang soleh, kita lebih cinta daripada yang lainnya. Kenapa? Nabi yang mengatakan udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku mengingatkan kalian untuk cinta kepada, untuk perhatian terhadap ahlul bait ya. Maka kita cinta kepada ahlul bait, cinta kepada para sahabat, cinta kepada ahlul bait. Kemudian kita cinta kepada orang-orang saleh ya. Para ulama, orang-orang saleh. Karena mereka adalah penerus ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antaranya membenci perbuatan tidak beradab kepada Nabi. Tidak beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik kepada Nabi, kepada istri-istrinya. Ngomong tentang Nabi harus berkata-kata yang baik. Jangan buat istilah-istilah yang tidak beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ada yang menghina Nabi, apalagi merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, merendahkan syariatnya, merendahkan sunnah-sunnahnya, menyepelekan sunnah-sunnahnya, maka kita tidak suka dengan seperti kita jelaskan bahwa ini sunnah-sunnah Nabi harus diagungkan. Anda cinta kepada Nabi tapi tidak menjalankan sunnah-sunnah Nabi, bagaimana? Mau dikatakan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian yang terakhir masih banyak tapi yang terakhir adalah meninggalkan bid'ah ya. Ya, yang tidak diajarkan. Jadi seorang jangan melakukan bid'ah karena bid'ah kata Rasulullah dalam banyak hadis Rasulullah SAW melarang melakukan bid'ah. Ya, kullu bid'atin dhalalah, seluruh bid'ah sesat. Ya, Rasulullah SAW mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Barang siapa melakukan perkara-perkara bid'ah dalam agama ini maka tertolak. Ya, Rasulullah SAW mengatakan fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, sebaik-baik petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hatilah kalian perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa kullu muhdatsatin bid'ah, perkara baru dalam agama adalah bid'ah. Dan bid'ah ini tidak bisa dibendung, sangat banyak mungkin setiap tahun, setiap bulan ada orang bikin bid'ah, bikin acara ibadah ini, bikin akidah ini, keyakinan baru, perbuatan baru. Kita buang itu semua, kita kembalikan kepada Nabi. Ada dalilnya atau tidak? Kalau Anda benar cinta kepada Nabi, ini ada dalilnya atau tidak? Ada dalilnya kita kerjakan, kalau enggak maaf saja. Yang diajarkan Nabi terlalu banyak. Terlalu banyak diajarkan Nabi yang belum bisa kita lakukan. Ngapain kita spekulasi, membuat satu ibadah baru, membuat satu ritual baru yang Nabi tidak mengerjakannya. Kalau itu baik, maka para sahabat tentu sudah melakukannya. Sederhana, kalau itu baik, para sahabat sudah melakukannya. Makanya kata Imam Malik radhiyallahu taala anhu, Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah berkata, ya, fama lam yakun yauma idzin dinan falan yakuna al-yauma dinan. Apa yang di zaman Nabi bukan agama, zaman sekarang juga bukan agama. Ingat ya, ritual ya. Saya tidak berbicara tentang sarana. Kalau sarana ya terserah. Yang penting itu sarana, ada mikrofon di zaman Nabi enggak ada, tapi itu sarana. Buku atau mungkin internet di zaman Nabi tidak ada, mikrofon tidak ada, madrasah mungkin tidak ada, itu sarana ya. Tapi kita bicara ritual. Apa yang di zaman Nabi tidak ada ritual tersebut, bukan agama, maka zaman sekarang juga bukan agama. Karena tidak masuk akal. Di zaman Nabi bukan agama, sekarang jadi wajib, itu enggak masuk akal. Siapa yang berani mengatakan demikian? Di zaman Nabi tidak dikerjakan, sekarang jadi wajib. Siapa yang berani mengatakan demikian? Di zaman Nabi tidak ada, sekarang jadi wajib. Ini aneh. Sebagian orang seperti itu. Ada perkara yang di zaman Nabi tidak dikerjakan. Tidak dikerjakan oleh Nabi, para sahabat tidak mengerjakannya. Para imam arba'ah tidak mengerjakannya. Kemudian zaman sekarang jadi wajib. Jadi wajib. Jadi barometer cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menjadikan barometer? Nabi tidak pernah menjadikannya sebagai barometer.
Sekarang dijadikan barometer untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bilang enggak, maaf saja, masih banyak perkara yang bisa membuat kita ekspresikan cinta kita kepada Nabi. Yang perkara-perkara baru yang tidak jelas kita tidak spekulasi. Siapa yang lebih cinta kepada Nabi daripada para sahabat? Lihat kata Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi ketika diutus dalam perjanjian Hudaybiyah dan dia masih musyrik ketika itu. Dia melihat bagaimana para sahabat betapa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia berkatakan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam buang dahak kecuali para sahabat mengambilnya untuk diusap ke tangannya, di wajahnya cari berkah. Tidaklah Rasulullah SAW berwudu kecuali para sahabat rebut-rebutan untuk berwudu dengan bekas wudu Nabi SAW. Tidaklah Nabi berbicara kecuali mereka semua diam mendengarkan. Bahkan mereka tidak mampu melihat Nabi lama-lama karena karismatik Nabi SAW. Mereka tidak mampu lihat Nabi menundukkan pandangan saking cintanya kepada Nabi SAW. Apa kata Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi? Aku telah datang ya kepada para raja, aku telah bertemu dengan kaisar, aku bertemu dengan Kisra, raja Romawi, raja Persia, Najasyi, raja Habasyah. Aku bertemu dengan mereka semuanya, aku tidak pernah melihat bagaimana orang-orang mencintai Nabi, ya, bagaimana orang-orang mencintai raja-raja mereka sebagaimana cinta para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang ragu, para sahabat lebih cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ya mereka lebih pandai mengekspresikan cinta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada perkara seperti tadi, misalnya pujian-pujian berlebihan, kalau itu boleh, para sahabat akan lebih utama daripada kita, ya, daripada kita. Atau sebagian seorang kemudian bikin acara kemudian meyakini Nabi hadir, seperti sebagian orang berdiri, Nabi dikatakan hadir. Kalau itu ada benar, para sahabat pasti sudah melakukannya. Siapa yang tidak ingin ketemu Nabi? Mungkin mereka bikin acara tiap hari supaya Nabi datang hadir bertemu dengan mereka, tapi mereka tidak melakukan. Kalau mereka tidak lakukan, kita tidak melakukannya.